siapa yang mengkoordinasikan soal data ini? Dan keluarnya dari mana data ini? Karena kan ada di DKI, ada di Bogor, mungkin di Tangerang dan sebagainya. Mas Dirjen. Jadi sebetulnya semua stasiun AGMS, baik yang punyanya KLHK, punyanya pemerintah daerah, DKI, Surabaya itu ada yang pemilik pemerintah daerah, teman-teman BMKG juga punya stasiun pemantauan, semuanya terintegrasi di KLHK. Udara adalah sumber kehidupan. Kualitas udara yang baik meningkatkan kualitas hidup manusia, binatang, dan tumbuhan. Sayangnya pencemaran udara yang berasal dari asap kendaraan bermotor, kegiatan industri, kebakaran hutan dan lahan terjadi hampir sepanjang waktu di semua daerah. Akibatnya, kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungannya pun terganggu dan mengalami penurunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan para sobat konservasi, sobat lingkungan, kita sudah lama mendengar dalam bulan Agustus ini adalah tentang kondisi Jakarta dalam situasi yang banyak orang menyebut pencemaran tinggi, high pollutant. Lalu masuk di dalam diskusi-diskusi bahwa Jakarta menjadi terburuk, ke-1, ke-2. Kita ingin berdiskusi secara faktual dengan 2 orang narasumber yang sangat penting sekali. Yang satu adalah Dr. Anna Turyanti dari IPB University. Kebetulan sehari-hari mengolah mengenai kondisi pencemaran udara, termasuk DKI. Narasumber kedua adalah seorang pejabat tinggi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, eselon 1. Dan muncul hampir setiap malam ya Mas ya, di TV ditanya mengenai kondisi pencemaran udara DKI dan kota-kota lainnya, yaitu Pak Sigit Loyantoro. Mas Dirjen, Bu Ana, selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Insya Allah kita bisa mencoba ya memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat sehingga paling tidak kita sudah bisa untuk mengeducate pada people, institusi yang terkait. Maka izin saya pertama kali ingin bertanya dengan kaum intelektual dari universitas. Ya, Dr. Anna ya. Artinya sudah sama-sama kita mendengar, kami orang awam mendengar kondisi Jakarta itu buruk, sangat buruk, semi buruk. Tentunya ada ukuran-ukurannya ya. Dan saya ingin pertama kali bertanya, apakah juga ada suatu upaya penjelasan dari universitas IPB yang juga memonitor kondisi mengenai pencemaran ya? Gimana kira-kira? Baik. Terima kasih Prof. Betul, kami akademisi lah disebutnya ya. Akademisi, ya. Di perguruan tinggi begitu. Mencoba menganalisis data-data yang ada. Oke, data yang dari DKI atau sekitarnya juga? Terutama yang dari data DKI dan ada beberapa dari data sekitar. Karena kebetulan memang kualitas udara ini data pemantauan masih sangat terbatas, gitu ya. Jumlah titik pemantauan masih sangat terbatas. Sekarang berapa jumlahnya? Kalau di DKI Jakarta itu ada 5 titik pantau di 5 wilayah administrasi ya. Gitu. Kalau di Bogor ada 1. Di Bogor sudah mulai 1. Sudah mulai ada 1 dari Dinas Lingkungan Hidupnya. 1 lagi ada kerjasama IPB di bagian Pusat Penelitian Perubahan Iklim dengan NIAS Jepang. Dengan NIAS Jepang. Jadi ada upaya kerjasama dengan pihak luar. Betul, ada upaya kerjasama karena mungkin nanti melihat ketersediaan dari alat dan sebagainya yang lebih baik bisa mengukur lebih akurat sesuai dengan peraturan ya, sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang baik. Saya ingin ke Mas Dirjen dulu. Jadi artinya kita melihat suatu wilayah kesatuan. Jadi bukan hanya DKI, berarti ada
Jabodetabek, Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor, dan surrounding ya gitu ya, Mas Dirjen. Karena udara ini bergerak, pencemaran juga bergerak-gerak sesuai dengan kondisi angin. Tadi disampaikan bahwa nampaknya titik-titik pengamatan itu mestinya juga tersebar tuh ya di wilayah Jabodetabek kan gitu kan. Tadi Ibu Dr. Ana menyampaikan bahwa di Bogor sudah mulai nih 2. Nah, kira-kira penyebarannya gimana, Pak? Jadi sebetulnya kalau di Jabodetabek itu sudah ada 14 stasiun monitoring AQMS, Air Quality Monitoring System, AQMS, baik. Yang memantau 24 jam terus-menerus, kemudian memantau 7 parameter, yaitu PM2,5, PM10, SO2, NO2, CO, dan hidrokarbon. Oke. Itu parameter itu, Mas, ya, mohon maaf, artinya itu sudah ketentuan dalam satu standar? Sudah ada, itu di Indeks Standar Pencemaran Udara, ISPO. Dan itu diikuti oleh Indonesia dan negara lain? Sebetulnya itu kalau di internasional itu Pollutant Standard Index, kita menerjemahkannya menjadi ISPO gitu. Menjadi ISPO. Ya, itu ya di US EPA juga memakai standar yang sama, cuma mungkin angkanya yang berdasarkan baku mutu masing-masing. Yeah. Okay. Jadi kalau gitu sudah ada standar, dan tentunya yang sekarang keluar, yang disampaikan oleh mass media, didiskusikan itu adalah sudah standar yang dimaksud Mas Dirjen ya? Sepanjang pengetahuan saya hanya satu parameter yang diukur, PM2,5. Tapi sebetulnya di dalam SNI itu juga ada pengaturan lokasi sampling. Jadi lokasi sampling kan nggak boleh sembarangan. Baik. Harus representatif, tidak ada di antara gedung-gedung, tidak nempel gedung. Harus ada di tidak terpengaruh oleh pohon-pohonan dan sebagainya. Jadi ada syarat-syarat. Ada syarat-syaratnya. Tentang di mana peletakan daripada sampel plot kata gitu ya, untuk mengukur kondisi pencemaran udara. Saya masuk ke Dr. Turyanti ini. Jadi itu ada diskusi mengenai peletakan titik yang akan memonitor. Ini penting banget ya. Menurut struktur atas ke bawah, kemudian ke samping kiri kanan kan itu kan, sehingga pas ketika mengatakan sekian itu mewakili. Gimana pengamatannya? Ya, jadi kalau kita melihat titik-titik pantau yang sekarang sudah ada ya. Gitu ya. Kalau Air Quality Monitoring System ya, Pak Dirjen, itu sudah sesuai. Ya, referensinya sesuai dengan standar peruntukan. Kemudian juga standar penetapan sensornya di mana, gitu kan, itu juga harus sesuai. Tapi kalau dari beberapa data tadi seperti disampaikan oleh Pak Dirjen, itu beberapa juga menggunakan yang disebut dengan low cost sensor mungkin ya. Jadi low cost sensor atau LCS bisa disebut. Jadi itu ada beberapa yang menyimpan sensor tersebut tidak sesuai dengan SNI begitu ya, sesuai dengan peraturan yang seharusnya. Itu kemudian nanti nilai yang didapatkan juga mungkin perlu kita lihat lagi apakah datanya sama dengan yang referensi gitu. Gitu, itu dari pandangan ilmiah, Mas Dirjen ya. Soalnya kan bagaimana how to implement di lapangan kan. Ini yang pertanyaan kawan-kawan juga. Itu siapa yang mengkoordinasikan soal data ini? Dan keluarnya dari mana data ini? Karena kan ada di DKI, ada di Bogor, mungkin di Tangerang dan sebagainya, Mas Dirjen. Jadi sebetulnya semua stasiun AQMS, baik yang punyanya KLHK, punyanya pemerintah daerah, DKI, Surabaya itu ada yang pemilik pemerintah daerah, teman-teman BMKG juga punya stasiun pemantauan, semuanya terintegrasi di KLHK. Jadi kita sekarang sudah ada sekitar 76 stasiun monitoring AQMS di seluruh Indonesia. Awalnya memang didesain untuk mendeteksi kebakaran lahan dan hutan. Jadi kita punya yang agak banyak di daerah 7 provinsi yang relatif punya resiko tinggi terhadap karhutlah.
Dan kemarin kita juga bisa mendeteksi Pontianak itu udah berbahaya udaranya. Itu artinya real time? Real time. Mas Dirjen, berarti itu pusatnya di sini ya, di Kebun Nanas? Di Kebun Nanas. Yeah. Pusatnya Kebun Nanas. Jadi berarti tadi kita sudah membahas mengenai posisi daripada alat pengukur. Ya, walaupun tadi jumlahnya masih mungkin masih harus ditambah ya Mas Dirjen? Di RPJM memang akan ditambah, tapi itu sebetulnya tidak semua negara juga seperti yang kita punya juga. Jadi karena mahal sekali. Mahal sekali. Iya. Kita termasuk lumayan di Asia Tenggara di ini. Kita termasuk leads di ASEAN countries. Mungkin kalahnya dengan Cina sama Jepang. Iya. Mas Dirjen, ini kan berarti di situ tergambar tentang komposisi daripada bahan kimia. Ada A, ada B, C, D. Dan setelah kita deteksi, bisa nggak diperoleh suatu deteksi ya, dari mana itu sumbernya? Jadi karena ada 7 parameter, sebetulnya belum ada penelitian yang kami lakukan sendiri untuk mengkaitkan itu secara langsung dengan sumbernya. Tapi sebetulnya kalau dilihat polanya, kebakaran hutan itu selalu PM2,5. Kemudian kalau di perkotaan itu PM2,5, kemudian ozon dan hidrokarbon biasanya yang dominan. Jadi komponen itu udah kelihatan ya? Udah kelihatan. Nah kalau yang biasanya yang di daerah pinggiran, di daerah Tangerang, di daerah Bekasi, itu ozon dan PM2,5. Sourcesnya ya? Barangnya ya kan gitu kan? Ya kalau misalnya ozon itu sebetulnya kan dari reaksi kimia. Jadi mungkin source-nya adalah hidrokarbon, kemudian dia bereaksi menjadi ozon, dan dia diperkuatnya kan pada waktu ada sinar matahari. Reaksi pertamanya kan pada waktu pagi muncul sinar matahari maka bereaksi. Itu siklus yang 4 komponen itu ikut semuanya bereaksi dan ada pola-polanya gitu. Dalam sistem reaksi satu kesatuan ada pola berdasarkan jam mungkin ya. Kapan PM2,5 naik, kapan hidrokarbon naik, itu tergantung dari karakteristik masing-masing. Di London pola-pola, di Jakarta mungkin juga punya pola sendiri dan agak berbeda-beda dengan setiap kota. Karena sourcesnya berbeda ya. Sourcesnya berbeda, sinar mataharinya juga berbeda. Itu seperti itu. Mas, jadi kalau gitu mungkin sudah ada arah. Oh, ini sumbernya di sana nih. Ini penyebabnya di sana kan. Kira-kira udah begitu belum ya? Kalau dilihat, jadi kalau boleh dijelaskan sebetulnya kita melihat ini memang agak kompleks. Tidak hanya masalah lokal, tapi juga masalah global. Kalau kita melihat satelit Sentinel-5P, itu ada pola bahwa di antara bulan Januari, karena kebetulan saya masih bukanya di bulan Januari, Januari sampai Mei itu di belahan bumi utara itu peningkatan pencemarannya tinggi. Kemudian bergeser bulan Mei Juni sampai sekarang Agustus itu mulai di belahan selatan. Yang di utara sudah mulai menurun. Saya belum tahu fenomena itu apa gitu. Tapi dari situ juga terlihat bahwa kan ada semacam pulau-pulau gitu. Konsentrasi NO2 yang dilihat dari satelit. Artinya selain masalah global yang berkaitan dengan cuaca dan iklim tadi, juga ada masalah lokal. Nah, kalau lokalnya kita tahu bahwa di perkotaan itu ada yang disebut street canyon effect. Jadi pencemaran yang melewati jalan-jalan atau yang dari base load-nya yang mungkin dari sumber dari daerah lain itu akan terus berputar di suatu gedung yang mengelilinginya. Dia
nggak bisa bergerak kemana-mana. Itu ya semacam ada yang mengatakan ada UHI. Apa itu UHI itu ya? Urban Heat Island. Urban Heat Island. Yeah. Kira-kira tertrapping model itu ya, Mas Dirjen? Heatnya mungkin berkaitan dengan reaksi. Tapi secara fisik dia nggak bisa kemana-mana. Di situ aja trapping. Iya, karena trapping. Ini kan kayak kalau ada angin, kalau kita ada di belakang, kadang-kadang kan ada semacam putaran itu. Nah, putaran itu ya lah yang akan tetap membuat konsentrasinya ya di situ saja. Jakarta itu kan bentuknya begini ya, agak nyempit, ke bawahnya lebar ke laut ya. Secara geomorfologi itu namanya kipas aluvial. Di pinggir-pinggirnya, kan dia nyempit begini kan bentuknya begini nih ya, kayak kipas. Pinggir-pinggirnya itu perbukitan bergelombang, ada yang tajam. Nah, daerah-daerah seperti ini secara teori itu ketika ada polusi dari bawah datang ke atas itu bergeraknya tidak mudah. Karena dia kehambat oleh tekanan angin-angin dan lain-lain yang dari perbukitannya. Nah, kadang-kadang karena hambatan itu hujannya nggak nyampe jatuh di Jakartanya, jatuhnya udah keburu jatuh di laut, begitu. Ya itu secara teori, sehingga kota-kota seperti ini itu menjadi tidak mudah. Apalagi di Jakarta banyak gedung tingginya. Di daerah yang gedung tinggi kan ada yang tinggi, ada yang rendah, jadi sirkulasi udaranya itu terganggu. Namanya street canyon ya. Nah, di situ juga berarti udaranya susah untuk dibersihkan. Bahkan ditambah kalau ada kendaraan bermotor, maka dia akan bisa 10 kali lipat di situ. Karena sourcesnya selain base-nya yang buat puter yang lokal itu, yang di jalan pun juga akan menambah dan nggak bisa kemana-mana. Nah, mungkin yang tadi kan ada yang dari kendaraan bermotor, yang base load-nya mungkin juga besar gitu. Maka ada isu kenapa kok nggak PLTU atau dari industri yang lain yang dilihat. Itu juga kita lihat gitu. Nah, sekarang kita lagi memetakan, mencari target-target. Kalau secara istilahnya secara business as usual, sebetulnya kita udah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap secara reguler terhadap 390 industri di seluruh Jabodetabek. Nah, kita mengidentifikasi sekarang ada sekitar 77 yang berkaitan dengan PLTU, PLTD, kemudian ada 18 yang berkaitan dengan peleburan besi. Dan kita juga menjadi salah satu fokus tim Satgasnya KLHK adalah yang open burning dari limbah elektronik, kan banyak yang bakar kabel, langsung, kemudian sampah juga, dan juga dari stockpile. Baik, ini kawan-kawan semua, kita sudah bisa mengidentifikasi sumber-sumber makro sama mikro. Makro tadi yang berkaitan dengan isu global, karena Indonesia nggak sendirian. Ternyata terpengaruh oleh sistem makro cuaca, sistem cuaca global kan itu kan, daerah utara, daerah tengah, daerah selatan. Termasuk juga adanya sources di sumbernya. Tadi Mas Dirjen sudah menyampaikan berbagai macam sumber. Nah, sekarang kita mencoba mendalami berbagai macam sumber itu. Saya masuk ke university. ya mungkin sudah mulai masuk nih. Yang dicurigai tadi ya, kita barangkali sudah punya data ya mengenai sumber ini seperti ini, sumber itu seperti ini. Kira-kira gimana tuh? Ya, baik Prof. Jadi sumber-sumber ini memang sebetulnya bisa ditelusuri dari pada umumnya menggunakan partikulat dianalisis kembali. Kandungan partikel itu apa saja, termasuk juga mungkin nanti ada black carbon gitu ya, diukur ya gitu Pak. Nah, nanti akan terlihat apakah itu sumbernya nanti dari industri apa, atau dari kendaraan bermotor. Kalau misalkan nanti NOx seperti itu terukurnya itu biasanya kendaraan bermotor juga banyak, atau karbon monoksida, atau nanti kalau black carbon biasanya dari industri begitu ya, industri itu sebagai sumber-sumber sumber yang diduga daerah itu. Jadi kalau
mohon dipertegas, ini sumber itu banyak sekali di mass media mengatakan adalah sumber apa itu PLTU ya. Itu gimana tuh anunya? Kemungkinannya itu. Kemungkinannya. Kalau melihat cuaca tadi kan sudah disampaikan juga oleh Pak Dirjen begitu ya, bahwa ini kalau bulan-bulan sekarang ini bagian selatan nih yang memerah begitu ya. Kalau bulan-bulan Januari sampai Mei kemarin di utara. Nah, itu sebetulnya terkaitnya dengan musim. Jadi kita ini kan matahari bergerak ke utara dan selatan secara semu begitu ya, secara semu. Nah, pada bulan Januari itu Januari, Februari, Maret itu sebetulnya matahari itu posisinya sedang ada di selatan. Tetapi cenderung bersamaan dengan musim hujan, sehingga kalau ada pencemar yang datang tercuci gitu. Nah, ini termasuk kalau kita bicara di bulan-bulan sekarang yang heboh nih isu-isu pencemaran udara itu meningkatnya di musim kemarau, itu sebaliknya kondisinya. Jadi ketika matahari itu posisinya berada di sebagian utara, kita berada dalam kondisi musim kemarau, angin yang bertiupnya itu dari timur dan tenggara kurang lebih kalau kita lihat sekarang. Nah, itu kondisi meteorologinya, sehingga kalau kita tadi melihat PLTU itu banyaknya sebetulnya di wilayah barat ya, di wilayah barat, industri-industri di wilayah barat, sebetulnya tidak bersamaan dengan kondisi sekarang gitu, karena anginnya dari wilayah timur dan tenggara. Itu mungkin yang bisa saya ini. Jadi artinya gini, itu kan sumber sudah kita kenali ya. Posisi kondisi bahan pencemar sudah kita ketahui. Lalu kan artinya bahwa sebagai koordinator urusan lingkungan hidup, tentunya kantor KLHK ini kan, saya percaya sudah tahu itu. Oh ini sana, oh ini sana. Cuman hati-hati menyampaikannya gitu. Ini kan masih kan gitu masih saja. Ini kan praduga, diduga dan masih kesana. Tetapi saya kira ini kalau saya teruskan ke Mas Dirjen, itu berarti sudah ada pendekatan ya Mas ya, kepada sources tadi. Pihak A, pihak C. Kita kan tidak menghukum kan. Intinya kan bagaimana meningkatkan kesadaran supaya ke sana itu reduce the emissions comes from every sumber kan gitu kan. Gimana Mas Dirjen? Jadi kalau kita melihat teori sebetulnya yang disebut masalah pencemaran itu termasuk Weeks problem. Jadi Weeks problem. Kalau anunya Weeks jahat itu. Nggak mau menerjemahkannya. Nggak mau menerjemahkan. Lingkaran setan gitu. Ya, itu lingkaran setan. Nanti dipelesetkan, saya takut. Jadi sebetulnya banyak sekali masalah, banyak sekali faktor, banyak sekali yang berkepentingan. Sehingga kadang-kadang kita susah mendefinisikan sebetulnya masalahnya apa. Karena susah mendefinisikan masalahnya apa, maka kadang-kadang solusinya juga menjadi tidak cepat selesai, sehingga seolah-olah tidak pernah selesai. Gitu. Disangkanya begitu, seolah-olah. Karena kriterianya itu tidak pernah penyelesaiannya itu benar atau salah, tapi bagus atau tidak bagus. Nah, maka sebetulnya tadi kalau menyelesaikan masalah ini, pertama memang harus diketahui dulu apa sih sebetulnya masalahnya. Kita selain ada pembangkit, ada industri, juga kita harus menyadari di Jakarta itu ada 24 juta kendaraan setengah juta kendaraan yang terregister. Kemudian setiap tahun ada penambahan 1,6 juta kendaraan per tahun. Artinya sebetulnya kita juga harus mulai melihat bahwa ini adalah, kalau kendaraan kan gaya hidup. Jadi kita sudah pendapatan naik, pengen yang enak, lebih maka beli kendaraan. Butuh jalan, sudah dibangun jalan, kita beli lagi kendaraan, jadi macet. Ada satu siklus yang membuat kemacetan itu jadi trap. Antara kebutuhan naik kendaraan terus, gaya hidup, butuh jalan. Nah, mestinya problem ini juga harus mulai diadres kita semua. Jakarta nggak mungkin nambah jalan terus, nggak mungkin juga lifestyle-nya akan menjadi enak kalau kita terus terlalu terobsesi dengan transportasi pribadi. Maka sebetulnya solusinya juga tadi untuk suatu siklus yang
weeks problem yang putar-putar ini harus ada transisi menuju hal gaya hidup yang baru. Maka transportasi kalau berdasarkan teori kan sustainable transportasi itu hierarkinya jalan kaki diutamakan, naik sepeda, kendaraan umum, tidak kendaraan pribadi tidak dilarang, tapi dia tidak prioritas utama. Sehingga mestinya kita juga harus siap, misalnya ya kita berkorban naik jalan kaki, naik sepeda, dan tentu tadi di siklus pelayanan publik kendaraan pun juga ada siklus juga. Kalau buruk orang nggak mau, orang nggak mau pelayanan publiknya menjadi turun gitu. Jadi memang harus semuanya harus saling kerjasama untuk menjaga pada kondisi optimum. Barangkali di awal kita nggak nyaman dulu jalan kaki, naik sepeda atau tapi kalau itu menjadi gerakan massal, maka akan seperti Belanda, Jepang dan lain sebagainya. Jadi negara maju itu definisinya adalah negara yang efisien. Negara maju definisinya negara efisien. Kita negara berkembang. Nah, kita masih efisien Kak dengan sekian kendaraan pribadi. Ini saya stop dulu di sini. Lifestyle. Ini kawan-kawan, kita sudah membahas soal gaya hidup, lifestyle. Ternyata tadi disampaikan oleh Mas Dirjen sama Dr. Turyanti bahwa lifestyle menjadi masalah utama. Harus kita benahi ini. Saya sekarang langsung nanya ke sama Pak Dirjen ini. Sudahkah berubah setiap hari ke kantor pakai sepeda? Kebetulan rumah saya ada di daerah yang punya jalur sepeda yang bagus, sehingga saya berpikir kalau ini dibangun nggak saya manfaatkan kan sia-sia. 9 kilo saya setiap pagi pakai sepeda. Ngantor bolak-balik. Kecuali kalau malam pulangnya saya takut. Karena prinsipnya bersepeda itu adalah safety yang nomor satu. Sehingga harus dicari meskipun agak susah jalur yang safety itu prinsip Mas, jadi ini kan bahwasanya Dirjen sudah in the front area melead urusan reduce the emission carbon, sehingga setiap hari pakai sepeda, pulangnya pakai sepeda kalau malam, kecuali kalau malam. Bagaimana staf yang lain? Ya di sini sebetulnya di PPKL ada klub sepeda. Memang masih hari Jumat dan beberapa kesempatan. Tapi mudah-mudahan kita akan bangun fasilitas untuk tempat sepeda, parkir sepeda itu kita tempatkan di tempat utama. Jadi kelihatan sekali ya. Kelihatan gitu. Mana nih eselon 2 yang tidak pakai kelihatan dia Kalau mengontrol. eselon 2-nya kan ada rumahnya Bogor, ada rumahnya itu yang agak susah juga. Jadi sebetulnya memang teorinya transportasi berkelanjutan itu seperti itu. Reduce the transportation need. Jadi kebutuhan kita untuk pakai transportasi dikurangi, misalnya dengan walking from home, kemudian kita yang five people in one car, seperti itu. Kemudian shifting policy. Jadi tadi yang hierarkinya itu kalau sekarang kan kita mengutamakan kendaraan pribadi, maka itu dibalik. Sepeda, jalan kaki, sepeda, kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Kemudian memperpendek jarak perjalanan. Jadi kalau tadi walking from home juga bisa, atau juga artinya di klaster-klaster sedemikian rupa sehingga orang bekerja di lingkungannya. Kayak yang kebijakan sekolah, zonasi sekolah itu sebetulnya bagus itu. Mestinya mengurangi transportasi anak sekolah dan sebetulnya rumusnya jalan kaki itu 15 menit jarak antara jalan kaki. Setelah itu harus ada transportasi lain. Atau dan di antara jalan itu harus ada yang menarik gitu. Ada yang toko-toko, taman dan lain sebagainya. Artinya sebetulnya ini juga memerlukan penataan tata ruang kota yang juga harus bagus dan mendorong orang untuk. Jadi sebetulnya ini sebetulnya mesti kita pelajari waktu kita SEA Games dulu.
waktu SEA Games dulu, mana ada orang Indonesia mau antri kalau mau nonton sesuatu. Tapi di SEA Games dipaksa karena fasilitasnya dibangun bagus sehingga orang malu kalau tidak antri gitu. Jadi berarti the system dibangun ya? Kombinasi perubahan perilaku, kemudian desainnya juga sudah memperhatikan desain, istilahnya ada regeneratif desain dan sebagainya. Bagus. Saya ke perguruan tinggi ini. Perguruan tinggi sebagai suatu percontohan soal perilaku, soal tata ruang, soal penghijauan, kan gitu kan? Banyak mahasiswa, banyak dosen di sana. Bagaimana IPB telah menggunakan sepeda itu gimana? Kalau di luar udah tuh, di luar tuh. Iya. Jadi upaya dari IPB sendiri sebetulnya sudah cukup lama ya menggunakan memberi batasan penggunaan kendaraan bermotor di dalam kampus. Gitu. Ada menggunakan bis kampus. Kemudian dulu sempat juga menggunakan mobil listrik ya. Mobil listrik ya. Kemudian juga membatasi kendaraan-kendaraan bermotor seperti mungkin ojek-ojek begitu ya, dibatasi untuk bisa masuk ke dalam. Itu sudah diupayakan. Mahasiswanya sudah mau jalan kaki? Sudah mulai mau, tapi ya itu karena kan kampus kami itu kan dari antara fakultas jauh. Agak jauhan ya. Jadi mereka sekarang sudah mulai menggunakan mobil, bis ya. Tapi bis pasti pakai bahan bakar. Waktu itu sempat dihitung juga oleh kami bahan bakar gas bagaimana, kalau menggunakan listrik bagaimana gitu. Jadi ya sedang diupayakan. Baik. Dalam proses untuk ke sana. Ya, dan kemudian kemarin juga disediakan juga sepeda untuk di dalam kampus. Terima kasih itu. Karena gini, saya kadang-kadang terkejut juga Mas Dirjen ya, Bu Dr. Anna ya, karena dulu kita mendorong ya tidak populer sih beca. Kalau masuk kampus tuh pakai beca loh. Kan sekarang motor kan semua kan saya kok motor ya, becanya nganggur. Dan sekarang mulailah dengan cara-cara yang blended ya kan gitu kan dengan with the nature ya Mas Dirjen. Jadi kawan-kawan, kita ingin masuk kepada soal baru nih. Boleh kan Mas Dirjen ya? Jadi gini ya, nanti kita akan masuk dalam soal ini. Yaitu bahwa ternyata banyak institusi yang terkait dengan persoalan komponen pencemaran, lokasi yang mencemari. Nah sekarang bagaimana ini Mas Dirjen ini mengkoordinasikan yang sejabotabek ini ya? Kementeriannya juga lain tuh. Kementerian Dalam Negeri, ini Kementerian KLHK, kan gitu kan, dua aja dulu. Gimana Mas? Jadi kita sudah sepakat sebetulnya sejak pas Hari Lingkungan 5 Juni kemarin, sepakat untuk mulai mengintegrasikan penanganan terutama pencemaran dan lingkungan itu tidak hanya DKI saja, tapi seluruh Jabodetabek. Nah, kita juga sudah punya sebetulnya kalau di udara itu rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas udara. Yang itu sebetulnya semacam action plan untuk memperbaiki kualitas udara. Sudah 3 kali pertemuan. Pertama sudah kita identifikasi problemnya. Problemnya ternyata adalah bahwa kita masih belum sharing resources. Kan kalau boleh jujur sebetulnya DKI resourcesnya kan luar biasa. Sementara yang di yang lainnya masih agak timpang. Low hanging fruitnya adalah uji emisi. Karena Pemda DKI sudah advance, punya peraturan gubernur, kemudian punya sistem pelatihan bengkelnya, sertifikasi, dan juga sudah punya peralatan yang memadai. Sehingga kita sepakat nanti bengkel-bengkel yang dari Jabodetabek itu dilatih dengan resources Pemda DKI. Kita juga sudah mengidentifikasi dari banyak kajian dari Prof. Puji, dari Vita dan lain sebagainya, ada problem di masalah inventarisasi. Maka kita akan samakan, kemudian kita juga akan memperluas inventarisasi di semua Jabodetabek.
baseline-nya kita udah kita punya sistem pelaporan elektronik itu yang semua industri sebetulnya wajib di situ. Di sistem kami ada sekitar 14.000 perusahaan yang sudah terregister di sana, tapi memang kita evaluasi tahunannya yang reguler sekitar 4.000-an, yang lainnya masih kita serahkan ke pemerintah daerah. Nah, itu basis yang kuat menurut kami untuk mulai inventarisasi. Tapi memang kita juga punya problem, tadi kalau dari problem industri kita udah punya platformnya, yang dari sumber tidak bergerak itu yang kita belum punya platform yang kuat. Kita belum tahu sepanjang pengetahuan kami, mungkin ada di luar, bagaimana sih sebetulnya pola pergerakan dari kendaraan bermotor. Yang masuk DKI itu berapa gitu. Tadi kan yang data itu kan cuma yang ada di DKI. Dari daerah lainnya juga nggak ada. Kemudian yang dari open burning itu juga kita belum kuat untuk mendeteksinya karena masih tergantung pada laporan masyarakat. Mas Dirjen, ini kan persoalannya kan akan ada keterkaitan dengan sistem zoning dan tata ruang akhirnya ya. Bukan hanya soal pergerakan kendaraan, tapi ada soal pendirian rumah-rumah, pabrik, zoning system. Itu bagaimana hubungannya dengan kementerian yang lain soal ini? Sudah mulai ada arah ke sana maksudnya? Jadi sebetulnya secara natural pabrik-pabrik yang kotor itu sudah mulai pindah dari DKI. Kalau dilihat dari data sumber energi yang digunakan di DKI, itu yang batu bara itu hanya 0,42%. Sisanya itu adalah minyak, itu ada 49% dan pakai gas. Artinya sebetulnya yang kotor itu secara natural karena dia harus membayar UMR yang tinggi, dia harus membayar itu sudah mulai berpindah ke menggir akhirnya. Misalnya ke kawasan industri yang ada yang sudah dialokasikan. Nah, yang tersisa itulah yang mau kita lihat apakah memang efisien atau tidak itu. Nah, itu yang kita dalami dengan inventarisasi dan pengawasan yang akan dilakukan oleh tim Satgas KLHK. Baik. Mbak Anna, Dr. Anna ya. Jadi tadi ada sources jelas, kemudian juga dari mananya sudah kelihatan. Mungkin masuk juga unsur-unsur TIN ya, teknologi industri. Jadi barangkali reduce barang itu supaya tidak keluar. Ini sampai sejauh mana dari segi patokan ilmiah? Ya. Ya, itu perkembangan teknologi pengendalian perkembangan teknologi pengendalian emisi sebetulnya dari industri sudah cukup baik ya kalau dari sisi perkembangan dari segi teknologi. Mungkin nanti penerapannya di industri-industri yang ada di kita gitu ya. Tapi kalau saya lihat di industri-industri seperti industri semen begitu ya, Pak Dirjen, kalau boleh saya ini kan. Dulu kan industri semen itu kelihatan sekali. Contoh semen Cibino, ya maksudnya ya. Dulu kan kalau kita lewat itu luar biasa itu pencemaran ya. Itu kan tebal sekali gitu debunya. Sekarang sudah mulai kelihatan karena ada alat untuk pengendalian di emisinya. Begitu juga mungkin dengan kendaraan bermotor gitu ya. Kan ada pengendalian di sumber-sumber di knalpotnya begitu di dalamnya. Nah, proses itu sebetulnya bisa juga dilakukan begitu. Nah, terkait itu kendaraan bermotor mungkin nanti kan jenis-jenisnya ya sekarang kan tahun-tahun sekian masih ada beredar di jalan. Ada aturan nanti dari sana itu. Gitu. Nanti mungkin dengan Pak Dirjen gitu di KLHK seperti apa. Kemarin saya kalau tidak salah sudah ada muncul itu ya baku mutu emisi terbaru. Permen baru tanggal 14 Agustus kemarin keluar. Artinya permen dirangsang oleh kondisi pencemaran yang semakin memburuk atau memang sudah? Jadi kita untuk yang kendaraan baru kan keluar Euro 4. Euro 4. Dan bahkan didorong oleh Bapak Presiden untuk menjadi Euro 6.
Nah, kita berpikir kalau yang lama kan sudah lama juga, kenapa nggak juga disesuaikan dengan ketersediaan bahan bakar kan? Kalau Euro 4 itu sebetulnya kan switching dari bahan bakar yang banyak sulfurnya, kemudian nilai oktannya rendah menjadi nilai oktan tinggi dan sulfurnya rendah gitu. Artinya sebetulnya kalau kendaraan yang lama menggunakan bahan bakar yang kualitasnya bagus, mestinya kan juga masalah dia kemungkinan melebihi baku mutu kan juga berkurang gitu. Maka kita dorong secara psikologis orang udah mulai menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Ya, berarti ini soal gimana design thinking. Iya. Jadi merombak itu ya, memang ya proses nggak gampang ya. Mas Dirjen, ini ada satu soal yang sangat urgen dari segi kacamata saya orang kehutanan nih, green nih kan gitu ya. Jadi sekitar tahun 2000-an, sejak dulu 2000, kemudian kami juga sejak tahun 1990-an, kita udah masuk ini, mendeteksi persoalan mengenai luas taman. Antara 90 sampai 2000 itu luar biasa pertumbuhan mall sama permukiman ya, mengalahkan taman-taman dibongkar semua. Masihkah seperti itu sekarang posisinya? Ya. Kalau dilihat di daerah sebetulnya di kabupaten-kabupaten, kalau kita berjalan itu taman-taman kota sudah mulai banyak. Growing, ya. Ya. Apalagi kalau contoh yang paling maju kan Surabaya tuh. Oh iya. Surabaya jadi luar biasa. Nah, dengan pola seperti itu kemarin saya pulang ke Madiun. Madiun itu juga hijau di jalan-jalannya gitu. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya gerakan-gerakan untuk sadar bahwa di perkotaan perlu taman terbuka hijau dan lain sebagainya udah mulai tumbuh gitu. Ada hitung-hitungan Mas tentang ketentuannya kan 30%. Kan gitu. Jadi luas kota atau kabupaten atau provinsi akhirnya memenuhi persyaratan untuk green nih. Gitu. Kira-kira sudah belum? Saya tidak punya kompetensi untuk ini. Mohon maaf, Prof. Baik. Tapi sebetulnya bisa dihitung. Ada konteksnya untuk CO2. Kalau CO2 kan penyerapannya. Ya. Tapi sebetulnya kalau konteksnya itu untuk mengurangi PM2,5, kemudian sulfur dan lain sebagainya, kita sudah punya list. Ini loh tumbuhan jenis ini yang bisa menyerap sulfur segini, bisa menyerap partikulat, dan itu mungkin sangat tergantung pada kondisi lokal, apakah trafiknya berat atau trafiknya ringan. Jadi berarti ini persoalan juga ya, Bu Dr. Ana ya, berkaitan dengan wilayah-wilayah perkotaan, kabupaten kan. Jadi saya ingin mendapatkan satu input reaksi dari kawan-kawan Kota Bogor nih, kan gitu kan? Itu ada nggak Bogor sudah mulai ya jalan ditanam, kemudian perkotaan ada taman-taman kota gimana? Ya kalau Bogor sih mungkin satu memang masih punya kebun raya ya, masih punya kebun aman raya. Ya punya kebun raya ya. Tetapi di jalan-jalan juga sudah mulai nanti yang pohon-pohon lama digantikan dengan yang baru sudah mulai ada tambahan-tambahan. Taman-taman juga sekarang kalau di Kota Bogornya ya sudah mulai ada dibuat alun-alun tapi bukan alun-alun yang terbuka, alun-alun yang memang ditambah taman-taman di dalamnya. Sehingga masyarakat juga bisa menikmatinya untuk public healing. Nah, ya bersosialisasi, anak-anak juga bisa bermain dengan jadi nilai plusnya banyak, tidak hanya sekedar untuk menyerap udara yang kotor ataupun mungkin mengantisipasi begitu ya polutan-polutan yang ada, tapi juga ada dampak positifnya untuk masyarakat. Di Bogor sudah saya lihat sudah, bahkan di kabupaten ya, termasuk di kabupaten di kabupaten juga sudah ada taman-taman dibuat. Ini luar biasa ini. Jadi Mas udah mulai growing ya, kesadaran. Nah, lalu sekarang ada suatu kebijakan menggunakan moda transportasi dengan pakai listrik, termasuk kereta apinya, kereta api cepatnya.
Bagaimana konsekuensi ke depan ini, Mas? Masihkah optimis dengan reduce emisi karbon dan sebagainya? Iya, jadi sebetulnya kita kalau salah satu pendekatan untuk menghitung berapa besar kontribusi dari suatu produk itu kan dengan life cycle assessment. Life cycle assessment. Jadi itu bisa dihitung misalnya per ton klinker itu berapa sih sebetulnya kontribusi CO2-nya, kontribusi toksisitasnya, mulai dia dari penambangan sampai nanti bangunan dihancurkan terus kembali ke lingkungan gitu. Nah, kalau kita belajar life cycle untuk electric vehicles, memang lebih kecil dibandingkan dengan fossil fuel. Yes. Tapi memang yang paling besar masalah hotspotnya itu adalah pada waktu produksi baterai. Jadi mulai penambangan, kemudian smelter, dan jadi baterai itu yang menjadi paling tinggi hotspotnya gitu. Nah, sehingga sebetulnya dia bagus nanti di konsumennya, di mobilnya. Yang perlu kita juga perhatikan adalah bagaimana menyediakan energi yang untuk smelter dan sebagainya. Proses penambangannya harus juga memenuhi kaidah-kaidah penambangan yang bagus, didorong menggunakan PLTA, didorong menggunakan energi-energi yang renewable. Jadi kalau siklus itu juga komplit, kemudian juga harus perlu dipikirkan pada waktu jadi baterai. Jadi baterai itu jangan langsung di-recycle, tapi harus didesain sedemikian rupa sehingga kalau kebutuhan untuk mobil kan grade-nya bagus. Tapi ternyata untuk yang di rumah, yang untuk solar panel itu nggak setinggi untuk yang mobil, sehingga ini bisa di-recycle ke pemakaian kedua untuk rumah tangga gitu. Nah, memperpanjang umur dari semua produk itu untuk didesain mulai dari awal sehingga bisa dipakai berbagai pemakaian-pemakaian, itulah sebetulnya keunggulan kita nanti gitu. Ya, jadi berarti sebenarnya kantor ini Kebun Nanas ini kan dari dulu 3R, reduce, reuse, recycle. Mestinya rethinking itu yang paling rethinking 4R jadi kan gitu kan, tambah lagi satu lagi. Jadi artinya saya banggalah bahwa ini kantor ini mulai dengan 3R hanya 4R. Ya, Mas Dirjen, saya terus terang aja ini bangga ya dengan kecepatan untuk melakukan tindakan nyata. Apakah dari yang tertinggi dengan adanya ratas rapat terbatas, menteri terkait diundang dan respon luar biasa itu. Lalu kemudian respon ke daerah luar biasa. Oh, dan for the futures kan itu kan, the develop of capacity building. SDM-nya, aturannya, mekanismenya sama institusinya. Gimana, Mas? Jadi sebetulnya tadi kalau kembali ke weak problem itu, caranya memang harus kolaborasi. Jadi semua menyepakati satu tujuan yang menjadi tujuan bersama. Kemudian tentu yang namanya kolaborasi itu tidak ikut-ikutan. Tapi semua harus sharing resources. Ada komitmen. Betul, ada komitmen sharing resources. Nah, tentu resourcesnya tidak hanya dari pemerintah, dari dunia usaha juga harus mendukung, kemudian dari masyarakatnya juga mendukung. Karena ini masalah bersama. Karena masalah bersama. Jadi saya optimis dengan netizen, dengan concern masyarakat yang kuat, itu bisa mendesak kita semua untuk bertindak. Mudah-mudahan suasananya juga tidak hanya memberikan komentar saja, tetapi juga berpartisipasi dalam gerakan ini. Do it now. Luar biasa, Mas Dirjen. Sekarang perguruan tinggi, kalau kita lihat dalam kebaruan the science, itu mengembangkan sistem yang namanya triple helix. The core adalah perguruan tinggi, kemudian yang kedua adalah function daripada government, kemudian swasta, filantropi, 3 itu dulu ya. Nah sekarang perguruan tinggi udah bangkit belum mengarah kepada the triple helix, tadi kolaborasi, helix namanya. Helix itu dicontohkan oleh Allah itu sebagai sebuah kromosom, Mas.
Setiap yang aku ciptakan, makhluk apapun, itu ada kromosom sistem. Nah, kromosom itu gerakannya sama gitu, ke kiri, ke kanan, tapi kadang-kadang warnanya memang beda-beda. Ada yang hijau, ada yang kuning, gak ada masalah, kata Allah. Tapi masuk kepada satu tujuan. Triple helix kira-kira gimana di perguruan tinggi? Betul. Mungkin sejalan juga, Prof, dengan perguruan tinggi itu kan memiliki Tridharma ya. Tridharma perguruan tinggi. Nah, yang perkembangan sekarang ini termasuk juga dengan adanya perubahan kurikulum, ada NPKN segala seperti itu. Sepertinya ikatan-ikatan itu terbangun cukup baik. Jadi kami di perguruan tinggi ini sudah banyak juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan swasta, dan kemudian juga ini adik-adik mahasiswa agar mereka memiliki pengalaman yang baik ke depan. Nah, mereka ini sudah mulai magang sesuai dengan profesinya, baik itu di pemerintahan atau di industri, bahkan mungkin sekarang kan sudah ada yang namanya Dudi gitu ya. Nah, itu apa itu? Jadi berkolaborasi dengan industri, ada dosen praktisi dari industri bisa mengajar di kami, atau kami dari perguruan tinggi yang masuk ke industri. Itu ikatan-ikatan itu simpel, itu sudah mulai terlihat. Bahkan mungkin nanti pentahelix kali ya. Nanti pentahelix. Kalau triple helix udah jalan, ditambah lagi LSM, tambah lagi media massa. Saya kira ini kantor ini mengarah ke sana, Mbak. Ke pentahelix ini ke arah sana. Satu poin ke sini dulu ya, Mas ya. Saya juga mendengar, melihat, kadang-kadang orang juga berkomentar. Contoh bahwa ya mungkin Mas Dirjen sudah kita mengalami ke Jepang dengan menggunakan kereta api namanya Shinkansen. 350 km per jam dan cepat sekali kan. Nggak terasa keluar. Lalu Indonesia juga mengarah ke sana. Jadi tadi memperpendek jarak. Sehingga kalau jarak, polutan itu semakin reduce kan. Apalagi pakai listrik kan itu kan. Saya ingin nanya ke orang perguruan tinggi ya, gimana itu pandangan perguruan tinggi terhadap isu? Pokoknya kita tuh kayak dulu aja lah, pakai yang tradisional, nyaman kok, naik kereta api sekian jam kan, cuma 20 menit, 30 menit ke Bandung misalnya kan, gimana itu anunya? Kalau dalam frame-nya pencemaran udara atau kualitas udara nih saya ya kita ke situ arahnya ke situ ya. Situ dulu gitu. Tentunya itu sangat membantu gitu ya, karena kan mengurangi, kalau kereta cepat katakanlah itu memang bisa beroperasi, kemudian masyarakat juga menggunakan itu lebih banyak, maka kemudian kendaraan bermotor yang long weekend ke Bandung itu kan akan berkurang. Jangan pakai mobil sendiri ke sana. Ya begitu. Mass transportation toh. Memang semua itu kan harus ada follow up-nya ya, tindak lanjut. Kalau sudah sampai di Bandung, nanti di Bandungnya pakai apa? Gitu, nah itu harus connecting juga, Mas. Ini yang dikeluhkan. Turun di Bandung, kesananya katanya pakai kendaraan yang jauh lagi, pencemarannya lagi kan gitu kan. Nah ini ada penghubungnya ya. Betul. Apa namanya, feeders ya? Feeding ya. Seperti apa? Tentu saja itu sangat-sangat mendukung dalam mereduksi pencemaran, karena kalau saya selalu melihat kalau sudah long weekend nih, kayak seperti kemarin. Macetnya luar biasa. Kemarin itu kan 17 Agustusnya kita rame-rame gitu ya, menggunakan merayakan di masing-masing lokasi. Kan tanggal 18-nya banyak tuh yang menggunakan hari itu untuk bepergian begitu ya. Nah, kalau saya lihat di kualitas udara dari Ispunet, saya lihat Ispunet, lihat Jaki gitu, itu membiru, artinya moderate lah, menjadi sedang gitu ya pencemar udaranya. Tapi kemudian selang kalau kita lihat Bogor, kemudian menguning di Bogor. Jadi ada semacam pergerakan polutan juga mengikuti pergerakan manusia gitu ya. Jadi itu mungkin yang perlu nanti kita lihat bagaimana nih follow up kalau sudah menggunakan teknologi yang bagus, mendukung kepada kualitas udara yang bagus. Setelah itu, baik. Ini kawan-kawan ya, kita sudah napas terengah-engah ini membicarakan soal mengenai pencemaran udara. Karena ujungnya kan ke kita semua, Mas. Jadi ketika saya pagi-pagi mau ke sini tuh pesan dari istri saya, nenek ya, saya panggil nenek, jangan lupa bawa apa, bilang bawa masker, kata saya kan, bahaya Jakarta. Lalu sampai ke sana pandangan orang seperti itu, Mas. Saya kira itu, Mas Dirjen, terima kasih atas segala
kesediaan waktu dan kita telah ngobrol-ngobrol banyak dan ditunggu sekali oleh para pemirsa di sana. Saya ingin pesan terakhir ya kepada semua itu yang menunggu di luar sana, di luar kantor Kebun Nanas. Monggo, Mas. Mungkin menekankan sekali lagi bahwa pertama masalah lingkungan itu adalah masalah bersama. Jadi perlu komitmen, perlu pengorbanan, perlu upaya yang harus dilakukan bersama-sama. Satu pihak mengerjakan nggak mungkin akan selesai. Kemudian yang kedua adalah di tengah kompleksitas masalah, maka kita juga harus jernih untuk mencari akar permasalahannya. Kita kadang-kadang ada istilah di psikologi itu bandwagon effect. Jadi kita ngikuti yang viral, sehingga keputusan-keputusan kita kayak yang Bapak tadi diminta untuk pakai masker dan lain sebagainya kan memang karena viral bahwa udara dipersepsikan terburuk di dunia. Padahal sebetulnya ada informasi-informasi lain yang kita juga harus mulai bisa menerjemahkan ke informasi tersebut dan mengimplementasikan kedua. Ketiga adalah jika kita sudah bijak dalam memilih informasi, maka kita juga harus bijak dalam lifestyle. Maka kita tadi harus ada pengorbanan. Ya barangkali 1, 2, 3, 4 tahun kita masih akan susah untuk menikmati. Betul. Misalnya public transportation. Tapi begitu kebutuhan itu tercipta, maka otomatis akan terpenuhi dari pasar gitu. Karena kan menjadi supply demand, orang butuh transportasi publik yang perlu diciptakan, maka kan pasti ada supply yang memberikan transportasi publik tadi. Dan ini adalah kalau misalnya ada pergerakan seperti ini juga ekonomi baru gitu, kesempatan baru gitu. Jadi kita optimis bahwa pertumbuhan itu akan menjadi bagus lagi. Kalau ada kolaborasi, ada dukungan bersama, kita menjadi cerdas mencari informasi dan tentu berubah lifestyle-nya menjadi lebih ramah lingkungan. Luar biasa, Mas Dirjen. Dr. Ana, underlining terakhir kepada kawan-kawan. Baik, kami sebagai bagian dari masyarakat di perguruan tinggi tentunya, seperti juga disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa masalah lingkungan itu adalah masalah bersama. Jadi kita harus sama-sama juga mencari solusi dan menjadi bagian dari solusi tersebut gitu. Tidak sebagai penonton saja, tetapi harus menjadi bagian dari solusi tersebut. Sesuai dengan fungsinya. Sesuai dengan fungsi. Bagus. Itu saja. Baik, kawan-kawan semua, alhamdulillah nih, hampir 1 jam kita berdiskusi dengan narasumber utama, pelakunya, yaitu Dirjen, salah satu Dirjen di KLHK. Saya kadang-kadang lupa, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kita nggak salah alamat nih kesini kan gitu. Kemudian tadi juga ada narasumber dari perguruan tinggi. Maka satu pesan utama adalah kebersamaan, working together. Tetapi harus jelas fungsi dan tugas pokoknya. Tusi namanya kan. Nah masing-masing ini masalah ini bukan masalahnya KLHK saja, bukan masalahnya satu kementerian perhubungan, bukan masalahnya adalah daerah, tapi masalah bersama. Sehingga kita bangun kebersamaan dengan membangun masing-masing kesadaran yang tadi disepakati oleh Mas Dirjen sama Dr. Tuyanti adalah membangun lifestyle yang ramah lingkungan. Demikian kawan-kawan semua, terima kasih perhatiannya, para sahabat, para sobat konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Salam konservasi. Alhamdulillah Mas Dirjen, mantuk kesumun sangat tinggi. Terima kasih. Terima kasih.